Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Fuadi dengan NIM STI 2024 03890. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek atau program yang saya buat, di mana proyek saya ini dibuat menggunakan aplikasi EMU 8086. Proyek saya buat ini menggunakan eh, bahasa pemrograman Assembler. Di mana proyek yang saya buat ini merupakan eh, game game RPG berbasis teks yang bisa dimainkan oleh kita. Di mana untuk proyek ini untuk kemarin saya sudah buat, tetapi masih sangat sederhana ya. Masih sangat sederhana untuk codingannya juga masih seperti ini. Masih sangat sederhana dan belum dikembangkan. Untuk tampilannya juga hanya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya, bisa dua fitur, yaitu menyerang dan lari. Untuk karakternya itu hanya bisa melakukan menyerang dan lari. Kemudian, proyek UAS kali ini saya kembangkan lebih kompleks lagi ya. Untuk proyek saya, eh, saya kembangkan lebih kompleks lagi. Di sini ada beberapa poin-poin pengembangan yang saya lakukan. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan jelaskan sambil memperagakan juga, atau sambil running, sambil menjalankan program yang saya buat ya. Di sini tadi saya sudah coba dan saya akan mencobanya dari awal lagi. Untuk menjalankannya kembali, ya, cukup tekan nama filenya saja. Dan ini adalah tampilan utama untuk game RPG text yang saya buat ya. Untuk pengembangan yang pertama, ya, untuk pengembangan yang pertama yang saya lakukan yaitu tampilan utamanya ya, sistem kelas karakter. Jadi pemain dapat memilih karakter. Di sini ada dua pilihan karakter, yaitu warrior dengan kelebihannya dengan HP tinggi, tag yang kuat, dan MP tinggi. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua itu ada mage, ya, MP-nya banyak, magic-nya atau serangannya sakit, dan tetapi di sini ada kekurangan untuk maginya, itu kekurangannya HP-nya atau nyawanya itu sedikit. Dan saya akan coba menjalankan. Nah, di sini saya diberi pilihan, saya akan memilih, misalnya saya memilih eh, karakter berdua, yaitu mage. Otomatis ketika saya memilih, ya, saya memilih, di sini akan langsung pergi ke sistem battle round, yaitu pengembangan yang kedua yang saya lakukan. Ya. Jadi pertarungan ini berbasis giliran antara hero dan musuh. Ya. Jadi antara saya atau hero saya dan musuh itu bergiliran. Dan di sini juga eh, tertera ya, tertera untuk nyawanya atau HP, MP, attack, damage yang dihasilkan oleh serangan karakter saya itu berapa. Di sini juga goalnya ditampilkan juga. Seperti itu. Jadi untuk pengembangan yang kedua itu yaitu Battle Run Based. Ya. Untuk yang ketiga yaitu mekanisme RPG, yaitu adanya sistem critical hit RNG menggunakan timer BIOS. Nah, mekanisme RPG ini merupakan penggunaan potion untuk heal dan manajemen MP untuk sihir. Nah, jadi selain bisa menyerang, ya, untuk karakter saya juga bisa menggunakan magic ya dengan damage yang lebih besar. Kemudian heal untuk menambah nyawa ya ketika nyawanya sudah sedikit. Langsung saya ya akan praktekkan ya ketika karakter saya menyerang ya. Di sini karakter saya menyerang, saya nomor satu ya, otomatis ya karakter saya menyerang, enemy HP atau nyawa musuh mengurang ya. Dan saya akan coba serang juga dengan nomor 2 dengan magic yang mempunyai damage yang lebih besar ya. Nah,
Di sini nyawa musuh saya masih 2 ya. Saya akan coba serang lagi dengan nomor 1. Nah, ketika em, musuhnya sudah kalah, maka eh, saya akan mendapatkan gol ya, akan mendapatkan hadiah berupa 30 gol ya. Berupa 30 gol. Ini juga merupakan pengembangan yang saya buat ya, yaitu merupakan eh, pengembangan ya, ketika musuh kalah maka akan mendapatkan gol dan akan diarahkan untuk membeli peralatan untuk stake selanjutnya. Karena ya, karena ketika kita menang, maka tingkat kesulitan musuhnya itu semakin sulit. Nyawanya akan semakin banyak. Maka dari itu kita harus pergi ke shop dulu dengan menekan enter. Ya, karena tadi nyawa kita sudah sedikit, kita beli nyawa dulu ya. Dengan nomor 3, kita beli nyawa, beli eh, potion juga, kemudian untuk senjata dan peningkatan damage nomor 2. Ya, seperti itu. Di sini saya sudah membeli, ya, dan goal saya juga sudah 0, sudah habis, dan saya bisa lanjutkan untuk ke stake atau level selanjutnya, yaitu ke nomor 4. Ya, kita tekan nomor 4, maka kita akan langsung ke level selanjutnya. Ya, yang tadi nyawa musuh kita hanya 25, ya, sekarang sudah meningkat, tingkat kesulitannya menjadi 35 nyawanya. Nah, jadi, nah, untuk percobaan selanjutnya, ya, saya akan, eh, oh ya, untuk pengembangan yang saya lakukan juga, ya, tadi ada fitur shop, jadi saya bisa membeli nyawa, kemudian meningkatkan serangan saya di shop tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, apa yang terjadi ketika kita kalah, ya, ketika kita kalah, misalnya kita menyerang, menyerang lagi, ya. Nah, jadi eh, karena saya diam terlalu lama, jadi musuh menyerang saya. Dan di sini ada keterangan hero gugur, jadinya hancur dan game over. Berarti game sudah selesai karena hero saya gagal. Gitu. Untuk pengembangan yang selanjutnya, ya, di sini ada progression dan shop. Pemain bisa mendapatkan gol dari musuh dan menggunakannya untuk upgrade serangan yang terlibat ya. Mendapatkan potion atau memulihkan kondisi eh, HP nyawa di toko. Ya. Itu merupakan eh, apa namanya, pengembangan-pengembangan atau fitur-fitur yang saya tambahkan ya, untuk project saya. Itu yang tadinya hanya bisa menyerang dan lari, sekarang saya sudah tambahkan untuk battle stack, kemudian eh, tingkat kesulitannya ketika menang semakin bertambah, ada shop juga, ada pemilihan karakter. Mungkin untuk proses running-nya seperti itu kurang lebih ya, dan pengembangan project yang saya lakukan juga kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk logika-logika yang saya berikan ya, atau yang saya buat untuk project saya itu diantaranya ada 7 ya. Diantaranya ada 7, yaitu untuk logika yang saya masukkan. Yang pertama yaitu ada data section atau gudang data. Jadi ini adalah pusat penyimpanan informasi. Di bagian ini saya mendeklarasikan seluruh variabel yang dibutuhkan seperti status hero, HP, MP, gold, dan item. Tugas status musuh serta semua pesan teks yang muncul di layar. Fungsinya agar program memiliki ingatan tentang kondisi pemain saat permainan sedang berlangsung. Yang kedua yaitu kode selection, yaitu pintu masuk utama. Ya, berarti yang ini ya, di pintu masuk utama. Jadi kode section ini ada 2 pilihan karakter. Kemudian untuk battle main log, yaitu untuk jantung pertarungan, ya ini merupakan battle main log atau battle stake. Ya, ini adalah tempat untuk pertarungan antara hero dan musuh. Kemudian logika yang ketiga saya eh, masukkan juga, yaitu battle logic.
yaitu otak pengambil keputusan. Jadi battle logic ini merupakan pengambilan keputusan untuk player atau pemain. Nah, di sini kan ada 4, ada tag atau peluang kritikal, ada magic, ada heal, ada rune juga. Nah, itu merupakan battle logic. Jadi pemain bisa memilih antara menyerang dengan attack atau magic atau menambah nyawa bahkan bisa kabur. Nah, seperti itu. Kemudian untuk win next tag logic atau sistem evaluasi. Ketika saya menang, ya misalnya saya menyerang, terus menyerang, ya, menyerang, terus menyerang. Nah, sini akan muncul ya keterangan musuh hancur, Anda dapat 30 gol. Nah, ini juga merupakan pengembangan yang saya buat tadi, yaitu namanya win atau next stage logic atau sistem evaluasi. Ketika saya menang, saya akan mendapatkan 30 gol. Seperti itu. Kemudian logika yang keenam yang saya masukkan yaitu stake procession, sistem peningkatan tantangan. Nah, jadi ketika saya menang, ya tadi kan musuh nyawanya 25. Ya, sekarang saya sudah menang, coba saya akan pergi ke toko. Kemudian melanjutkan pertarungan, ya, otomatis nyawa musuh 35. Yang tadinya 25 karena saya menang, musuhnya menjadi 35 nyawanya. Itu logika yang saya masukkan. Kemudian untuk logika yang terakhir, yaitu subroutines area atau pustaka alat bantu. Ini adalah kumpulan instruksi pendukung yang digunakan berulang kali, seperti fungsi untuk membersihkan layar, mencetak angka layar, hingga menciptakan jeda waktu agar pemain membaca pesan teks dengan memisahkan fungsi-fungsi. Nah, seperti itu. Jadi untuk logika yang ketujuh, ya ini merupakan logika yang saya masukkan, jadi agar pemain bisa membaca dan melihat ya HP hero-nya atau musuhnya tinggal berapa, kemudian MP untuk damage atau attack-nya tinggal berapa, kemudian potionnya atau nyawanya tinggal berapa, di situ sudah terlihat. Nah, mungkin eh, tadi eh, tadi ya mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan program, kemudian penjelasan kode dan proses running yang saya jelaskan tadi sudah cukup ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.